Pasca hebohnya pengakuan blak-blakan adik kandung Ayu Sabian soal adanya perselingkuhan antara kakaknya dengan Nisa Sabian selama 2 tahun belakangan ini, hingga berujung hancurnya bahtera rumah tangga Ayus dengan Riri Virus. Kini, bocor di jagat maya sejumlah bukti chat mesra yang diduga terjadi antara Ayus dan Nisa Sabian melalui pesan WhatsApp. Selain bukti chat tersebut, sejumlah bukti lain pun juga tersebar. Lantas, benarkah mantan manajer band Sabian sebenarnya sudah melihat tanda-tanda kedekatan yang tak biasa antara Ayus dengan Nisa sebelumnya? Seperti apa reaksi orang tua Nisa atas isu miring tersebut? Benarkah ibunda Nisa sampai terkejut dan alami syok? Seperti apa pula reaksi para fans? Benarkah para fans kecewa, bahkan sampai unfollow Nisa di sosial media jika belum juga angkat bicara untuk mengklarifikasi isu yang kini menjadi heboh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga keyboardis band Sabian Ayus dengan Riri masih menjadi buah bibir. Apalagi sejak terungkap bahwa Riri telah menggugat cerai Ayus ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sejak itu, menyeruak pengakuan dari pihak keluarga Ayus yang juga menyeret nama Nisa Sabian dan disebut-sebut sebagai orang ketiga, bahkan dituding sebagai pelakor. Tudingan itu semakin kuat menyusul adik Ayus sendiri secara blak-blakan mengakui bahwa Ayus kakaknya dan Nisa telah berselingkuh 2 tahun belakangan ini hingga berujung pisah rumah dan gugat cerai oleh Riri atas Ayus. Dengan berat hati saya mengatakan memang benar abang saya berselingkuh dengan Nisa Sabian. Kesepakatan berpisah itu kesepakatan mereka berdua. Mereka berpisah juga dengan cara yang baik. Jadi mereka berpikir daripada Ririnya sakit-sakit terus karena Ayus belum bisa melupakan dan melepaskan Nisa, dan Ayusnya juga daripada tertekan menjalani rumah tangganya, jadi mereka ambil keputusan untuk berpisah saja. Menyusul pengakuan blak-blakan adik Ayus Sabian terkait adanya perselingkuhan antara Ayus dan Nisa, belakangan ini pun heboh di sosial media bukti-bukti berupa chat mesra antara Ayus dan Nisa Sabian. Dari bukti yang bocor tersebut, tampak komunikasi romantis yang diduga terjadi antara Ayus dan Nisa. Nisa pun membuka chat dengan kalimat, "Mas Ayus sayang, jangan lupa jaga kesehatan ya." Kalimat itu pun diakhiri dengan 2 emoticon love atau berbentuk hati. Lalu dibalas dengan Ayus, "Dek, makasih ya perhatiannya. Jadi semakin cinta sama Dek Nisa." Lalu ditimpali Nisa, "Iya Mas Ayus, semua demi cinta." Lalu dibubuhi 2 emoticon love. Selain bukti chat tersebut, beredar pula sebuah hasil wawancara awak media dengan Nisa bersama personel band Sabian lainnya bernama Kamal. Kamal pun keceplosan menyatakan jika Ayus jealous saat Anissa membahas kriteria pendamping hidupnya. Kabar adanya hubungan terlarang Ayus dengan Nisa Sabian dikait-kaitkan netizen dengan kostum couple yang dikenakan Ayus dan Nisa di 2 video klip Sabian.
di mana personil lainnya justru tidak seragam seperti mereka. Setahu saya dulu Ayus itu mengkonsep grup seragam. Saya malah nggak ngeh, Mbak. Hebat memang netizennya. Saya malah nggak ngeh bikin baju itu kabel. Belum ada kriteria, karena aku ini enjoy aja, nggak terlalu mikirin pacarku. Aku sekarang belum kepikiran ke situ sih. Mungkin firasat dari seorang istri sampai akhirnya sang istri tiba-tiba saja ingin membuka handphone abang saya seperti itu, dan di situ ada chat mereka berdua yang belum dihapus. Dengan adanya hubungan terlarang antara Ayus dan Nisa, benarkah sudah ada tanda-tandanya sejak mantan manajer Sabian belum hengkang dari grup band tersebut? Benarkah adanya kedekatan yang intens antara Ayus dan Nisa? Ya tanggapannya sangat disayangkan aja. Nyangka apa enggak? Ngeduga mungkin, tapi kan ya nggak bisa suzon juga. Kalau kita waktu itu kan saya nggak lihat apa buktinya atau kayak gimana. Justru malah sekarang jadi ngejawab semuanya gitu kan. Oh kenapa begini, jadi ngejawab semuanya sekarang. Setelah saya juga udah nonton klarifikasinya itu kan kemarin tadi itu saya nonton. Ya mungkin ada kedekatan yang lebih, cuman waktu itu saya anggapnya antara arranger sama vokalis, misalkan nge-briefing atau segala macam. Karena memang Nisa itu langsung di-briefing sama Ayus sebagai yang ngatur lagu di panggungnya, nanti Nisa nyanyinya gimana itu langsung Ayus yang nge-briefing, baik itu video ataupun off air ya. Terkuaknya bukti dugaan perselingkuhan antara Ayus dengan sang vokalis Nisa Sabian yang disebut-sebut sudah berlangsung selama 2 tahun. Seperti apa reaksi ayah Nisa atas kabar miring tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Bocornya bukti hubungan gelap Nisa dengan Ayus Sabian berupa chat mesra dan keceplosannya Kamal, personel band Sabian lainnya, hingga pengakuan adik Ayus, semua dibantah oleh ayah Nisa bernama Haji Komar yang minggu kemarin angkat bicara. Bahkan ayah Nisa menuding semua pengakuan dan bukti yang bocor di sosial media tersebut sebagai kebohongan belaka. Karena itu, Haji Komar meminta publik untuk tidak percaya dulu terkait pengakuan dan bukti yang kini beredar soal putrinya jadi pelakor dalam rumah tangga Ayus dengan Riri Virus. Bahkan kabar bahwa Nisa sampai menjalin hubungan gelap dengan Ayus hingga 2 tahun belakangan ini pun ditampik oleh sang ayah. Pasalnya, sang ayah tidak melihat tanda-tanda aneh pada putrinya, selain kedekatan sebagai rekan kerja dengan Ayus. Ya kalau dia mengatakan seperti itu kan buat saya nggak benar. Ya itu kata-kata itu bohong lah. Ya orang tua kan lebih tahu putrinya kan gitu. Makanya ini saya tegaskan ya, mudah-mudahan ini jangan terlalu percaya dulu ya. Jangan terlalu percaya dulu. Jadi semua ini tidak benar. Ada kedekatan dan lain sebagainya. Kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu nggak ada. Selama ini yang saya tahu kan saya tahu betul ya. Ya anak saya ini kan disebutnya Nisa-Nisa aja. Sebenarnya si Umi, saya panggil Umi gitu kan. Setahu saya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang gelagat-gelagat sifatnya yang kurang pantas atau kelihatannya tampil beda dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak. Dari Umi sendiri berarti ada
Nggak ada kedekatan ya Pak sama Ayus? Sama sekali tidak. Kalau yang di luar daripada itulah ya, sama sekali nggak ada. Kalau misalnya di musik itu kan karena mungkin waktu itu acaranya padat acara, itu biasa kan itu nggak sendiri, bersama rekan-rekan. Dan lagi juga kan sudah sama-sama, mereka ini kan sudah pada berumah tangga. Kalaupun misalnya ada ya yang sumbang dan lain sebagainya itu tidak benar. Kalau dari 2 tahun sampai dengan saat ini gitu ya, cerita yang lainnya nggak, paling cuma nanya dia banyak take vokal di rumah, banyak belajar di rumah kan begitu. Nanti kalau mau take vokal langsung dia berangkat. Itu aja. Jadi nggak ada tuh yang namanya dilihat keseharian kalau misalnya dia ada di rumah tuh nampak yang kiranya. Kan bisa dilihat kalau orang tuh bisa tahu lah. Ayah Nisa yakin putrinya tidak berani menjalin hubungan gelap dengan Ayus yang sudah menikah dan memiliki anak. Di mata ayahnya, Nisa masih kecil dan polos. Nisa pun juga dinilai ayahnya sangat menjaga nama baik orang tua dan keluarganya. Mereka juga tidak melihat ada gelagat-gelagat aneh pada putrinya seperti yang dituduhkan, yaitu mengusik ke rumah tangga Ayus. Apalagi di mata sang ayah, Nisa adalah sosok anak yang paling takut sama orang tuanya. Maka, lantaran tidak percaya dengan semua isu yang berkembang saat ini, sang ayah pun mengaku sebagai orang tua yang merasa kaget dan begitu syok mendengar kabar miring yang muncul, terutama ibunda Nisa. Kalau Nisa mah Umi ya. Kalau Umi mah biasa-biasa aja sih, ceria aja. Cuman begitu ngedengar begini kan dia selalu kan paling takut sama orang tua kan. Segan sama orang tua, apalagi sama emak. Dia manggilnya emak. Alhamdulillah. Kayaknya kalau dia misalnya ada yang kurang pantas gitu, dia paling takut gitu. Setahu saya, watak tabiatnya gitu. Dia ceria aja sih. Jadi kayaknya nggak ada gelagat-gelagat yang aneh gitu kan. Kalau dia biasa begitu. Jadi orangnya banyak ceria. Kalau banyak di rumah ini kan dia bantuin emak gitu kan. Masak nyuci dan sebagainya lah itu. Seperti anak-anak pada umumnya. Betul sekali itu. Sebab dia makan masih ya, kalau buat saya ngomong masih bocah gitu kan. Ya buat saya jawabannya ya, orang tua saya tahu betul persis anak saya. Kalau masalah suka, demen atau dan lain sebagainya itu kan manusiawi, kita nggak tahu gitu kan. Tapi anak saya insya Allah itu bakal hati-hati sekali menjaga nama baik keluarga. Kalau masalah kaget udah pasti ya, karena yang ngedengar seperti ini kan siapa sih orang tua itu kan. Tapi kita menanggapinya dengan penuh sabar dan sadar itu aja. Jujur aja hari ini dia ngeberang-berangin ibunya sebenarnya. Ibunya ini jadi gimana gitu kan. Mak, ayo emak kita ke mana kayak yuk gitu. Jadi ngehibur. Ya biasanya kan kalau yang namanya gitu kan di rumah juga ya masalah rasa was-was, terus cemas dan lain sebagainya itu udah pastilah ya, wajar lah ya. Sikap ayah Nisa Sabian yang bantah habis-habisan kabar adanya hubungan terlarang putrinya dengan Ayus Sabian. Lantas, seperti apa reaksi fans atas isu miring Nisa Sabian sebagai pelakor dalam keluarga Ayus dan Riri Fairuz? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Hebohnya kabar Nisa Sabian selaku vokalis band yang mempopulerkan lagu-lagu bernafaskan religi Islami sebagai pelakor rumah tangga Ayus Sabian dengan Riri Fairuz rupanya juga mengganggu pikiran para fans fanatik band Sabian. Selain kaget dengan pemberitaan yang muncul, para fans pun mengaku kecewa dan tidak menyangka dengan kabar tersebut.
Kekecewaan para fans lantaran Nisa Sabian yang mereka kenal adalah seorang perempuan yang melantunkan lagu-lagu religi. Berharap bisa bersikap lebih memahami mana yang patut dan mana yang tidak. Selain itu, usia Nisa yang masih muda juga diharapkan para fans bisa mendapatkan sosok calon pendamping hidup yang sepadan dengan dia. Jujur aja kaget sih, nggak nyangka ya. Karena kan ya yang kita tahu vokalisnya ini juga kan masih muda gitu kan. Kaget, nggak nyangka. Kalau ke Nisanya pribadi, aku sih kecewa, nggak nyangka aja gitu. Karena kan yang kita tahu karena dia sering membawakan lagu yang religi, ya yang kita anggap itu dia tahu gitu ya. Dan dia juga perempuan, jadi ya masa sih gitu nggak mikir sampai ke situ gitu. Apalagi kan yang dia rebut itu kan suami orang gitu, ayah dari anak-anak gitu. Jadi ya nggak nyangka aja gitu, apalagi kan dia kan masih muda, cantik, masih mungkin bisa dapat yang lebih baik, yang lebih sepadan lah gitu sama Nisa. Meski sudah muncul bantahan Nisa melalui sang ayah Haji Komar, namun hingga kini belum ada klarifikasi langsung dari Nisa Sabian terkait isu panas yang kini menyebar di ranah publik soal dirinya jadi pelakor yang menghancurkan rumah tangga Ayu Sabian dan juga Riri Fairuz. Dari pihak Ayu sudah memberikan klarifikasi singkat melalui akun sosial media pribadinya yang menyatakan dirinya meminta maaf kepada istri dan keluarga serta teman-teman Sabian dan semua yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang kini heboh. Ayus menyadari apa yang dilakukannya sebagai suatu kekilafannya sebagai seorang pria. Lantas, benarkah para fans yang masih menunggu klarifikasi langsung dari Nisa mengancam akan unfollow dirinya di sosial media sebagai bentuk tidak respeknya mereka terhadap Nisa jika belum juga memberikan klarifikasi ke publik soal benar atau tidaknya berita yang muncul? Assalamualaikum, saya Ayu Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau aku ke orangnya sih mungkin jadi nggak respect kali ya. Tapi kalau karyanya, karena menurut aku karyanya bagus, karyanya bikin umat muslim juga selalu ingat lagu-lagu religi itu kan. Dia kan bikinnya kan kayak sholawat dan kayak gitu. Itu tuh bikin mempermudah kita menghafal sholawat yang mungkin tadinya nggak tahu jadi kita tahu gitu. Kalau karyanya sih aku masih akan terus menikmati. Tapi kalau ke orangnya mungkin aku kurang respect gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.